Oke, dan tentu saja, ya tadi kita sampai di titik ini, bahwa persamaan aliran yang kita punya harusnya menjabarkan juga persamaan aliran untuk setiap fase, oil, water, dan gas gitu ya. Jadi harus general gitu, semua semua fase harus kita buat equation-nya seperti itu. Dan tentu saja kita juga harus mempersiapkan untuk aliran yang lebih kompleks gitu ya. Bahwa kalau kita punya non-horizontal flow, kalau kasus seperti ini gitu ya. Misalnya kita punya kasus non-horizontal gitu ya. Tapi kita masih pakai satu dimensi gitu ya. Kalau kita masih mau pakai satu dimensi, maka kita harus pakai sinus gitu ya. Jadi awalnya kita punya flow equation seperti ini, dx gitu ya, dalam ininya distance kemiringannya diagonal ini d dibagi dx. Tapi itu harus kita nyatakan dalam term sinus gitu ya. Jadi kita punya degree kemiringan sebesar alfa, maka jaraknya di sini adalah gamma dikali sinus alfa, yang miring ini ya, gamma. Istilahnya ini cuman ekstensi kasus kita ya, yang awalnya tadi horizontal flow seperti biasa, sekarang kita bikin sedikit miring gitu, non horizontal. Jadi kita punya kemiringan sebesar alfa, maka persamaan darsi kita berubah menjadi ini. Intinya kita masih berbicara tentang persamaan aliran gitu ya. Tentu saja memang kita sudah mengizinkan non-horizontal flow, tapi tetap saja aliran dalam reservoir kita itu jauh lebih kompleks dari sekedar aliran miring gitu ya. Ada aliran linier, horizontal, radial, seperti itu ya, hemispherical, macam-macam aliran, dan semuanya itu sudah diturunkan, persamaannya sudah diturunkan, dan sudah juga mampu dihitung dalam simulasi kita. Namun dalam mata kuliah ini kita lebih belajar basicnya dulu gitu ya, yang lebih simplis, yang lebih simple gitu ya, satu dimensi, satu fase seperti itu. Nah, continuity equation untuk satu fase namun tiga dimensi kira-kira seperti ini. Oke, tadi kita lagi berbicara multifase, multi-phase flow, sekarang multidimensional atau 3D flow. Oke ya, 3D flow, continuity equation-nya menjadi seperti ini. Yang awalnya itu kita punyanya cuman seperti ya, continuity equation kita tadi kan kita punya ini, oke, hukum kekekalan massa atau continuity equation yang awalnya kita cuman punya ini satu fase, oke, sekarang kita mengconsider tiga fase. Oke, jadi seperti itu ya. It doesn't matter, nggak apa-apa, memang harusnya kita tiga dimensi gitu ya, tapi kompleksitas yang sangat tinggi ini tentu saja harus dilakukan oleh komputer atau simulator gitu ya. Jadi istilahnya kita sudah bisa nih memprediksi aliran dan tekanan kita untuk aliran tiga dimensi gitu ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya, atau radial, dia bisa sekarang karena sudah kita kasih persamaan. Demikian juga dengan Darcy equation gitu ya. Darcy equation yang ini ya kita nyatakan juga dalam sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, supaya kita bisa menghitung atau mengestimasi pergerakan dia secara tiga dimensi. Oke, dan tentu saja kita tidak cuma punya koordinat yang X, Y, Z gitu ya, rectangular coordinate yang ini, tapi kita juga punya radial coordinate. Ya, ini bukan rektangular, namanya ini harusnya radial coordinate. Nah, kalau radial coordinate kita bicara tentang R, Z, sama theta. Oke. Atau ada juga koordinat spherical gitu ya. Kalau model reservoir kita itu kita nyatakan dalam spherical gitu ya, sphere, bola seperti itu, maka tiga dimensi kita adalah R, theta, sama yang ini.
seperti itu. Oke, tapi biasanya reservoir simulasi itu XYZ gitu ya, karena itu relatively lebih simple gitu ya. Dimensinya atau koordinatnya itu XYZ. Lebih mudah kita pahami gitu ya dengan pemikiran logik kita kalau kita ngomong XYZ dibandingkan RZ theta seperti itu. Oke, dan kalau kita nyatakan dalam operator form gitu ya, jadi bentuk operator, the continuity and Darcy equation untuk satu fase itu harus dinyatakan dengan ini. Nah, ini ilmunya udah ilmu vektor nih ya. Jadi ini tuh simbol gradien. Oke, ini tuh simbol gradien. Ini tuh sebenarnya DDX. DDX, DDY, DDZ kita nggak mungkin akan nulis terus-terusan ya DDY, DDX, DDY, DDZ. Impossible kita nulis semuanya itu, jadi dibikin dalam bentuk operator. Operatornya segitiga terbalik. Oke. Nah, kalau yang panah ini artinya vektor. Oke. Vektor ini harus dinyatakan juga UX, UY, UZ. Oke, jadi bukan cuman U. Oke. Kalau rho ini dia bukan besaran vektor, tapi dia besaran skalar. Oke, jadi dia cuma punya nilai. Nilainya ya rho. Kalau U, dia bukan cuma punya nilai, dia punya arah. Makanya U, X, U, Y, U, Z. Oke. Sama porositas juga skalar. Porositas juga skalar, jadi porositasnya ya satu gitu ya. Densitas juga skalar, permeability juga skalar, viskositas juga skalar. Sorry. Kalau operatornya kayak gini, apa namanya, terus ini dikali P gitu ya, gradien P, berarti ini dpdx, dpdx, dpdy, dpdz, simbol yang ini. Ya, something like that lah ya. Intinya, semua persamaan yang kita bahas tadi, dibikin simbol matematikanya dalam bentuk operator dengan rumus yang seperti ini. Of course, saya nggak akan minta kalian untuk menghafal bentuknya inilah ya. Ya, tapi mungkin saya akan meminta kalian untuk menuliskan Darcy equation seperti apa dalam sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, Darcy equation seperti apa. Itu seorang petroleum engineer harus ngerti lah, gitu ya. Harus tahu bahwa di dalam Darcy equation itu ada K, ada mu, gitu ya. Dan kalau kita tanya Darcy equation 3 dimensi, ya nyatakan aja seperti yang ini gitu, bahwa Darcy equation itu berlaku untuk X, Y, dan Z. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini maksud saya tadi, operator ini namanya divergence. Yang atas kalau apa namanya, segitiga terbalik, dot something. Itu namanya divergent, artinya itu ini. DDX dari something, tambah DDY dari something, tambah DDZ dari something. Kalau gradient, itu kayak gini. Segitiga terbalik terhadap something, gitu ya. Maka itu bentuknya seperti ini. Ya ini yang lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih analytical lah ya, yang lebih advance seperti itu. Ini untuk yang spherical, tadi untuk rectangular dan cylindrical atau radial gitu ya, yang bawah. Yang atas rectangular. Catatan-catatan terakhir ya, kita sudah di 2 slide terakhir.